Baik, kami akan menyapa beberapa panelis yang sudah datang pagi ini. Ada Ibu Dewi Irawati selaku Regional Director Jawa Tengah. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ada Bapak Yonas Octavian selaku Departemen Head Marketing Barsa City Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Yonas. Pagi, Mas. Ada Bapak Lintang Edi selaku Regional Head Mortgage Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Lintang. Halo, selamat pagi, Lius. Sehat selalu pokoknya ya. Sehat selalu. Dan saya Julius Motoh yang akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan. 1,5 jam ke depannya, Bapak Ibu. Baik, di acara webinar ini kita akan membahas kapan sih timing investasi yang tepat, sekarang atau nanti. Khusus untuk Bapak Ibu yang memutuskan berinvestasi di Barsa City melalui KPR MyBank, pada kesempatan hari ini terdapat benefit dan keuntungan yang maksimal berupa cashback, subsidi 2%, subsidi bunga 2%, itu luar biasa. Yang kedua ada biaya free admin kredit ya Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang tetap setia mengikuti acara ini sampai dengan selesai, kami menyediakan hadiah berupa voucher belanja untuk 5 pemenang kuis dan 1 bingkisan elektronik khusus persembahan dari Barsa City. Tak lupa, di pertengahan acara kami menyediakan sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar proyek Barsa City dan produk-produk KPR MyBank. Baik, sebelum memulai acara, kita bacakan untuk susunan acaranya. Nanti diawali oleh opening speech dari Ibu Dewi Irawati, dilanjutkan pemaparan proyek Barsa City oleh Bapak Yonas, dilanjutkan lagi pemaparan produk KPR MyBank oleh Bapak Lintang, selanjutnya dilanjutkan sesi pertanyaan atau mungkin tanya jawab ya, bahasanya Q&A. Dan terakhir kita akhiri dengan kuis. Nah, ini mungkin yang akan ditunggu-tunggu. Bapak Ibu, untuk kelancaran acara hari ini, mohon untuk tombol audio tetap dalam kondisi unmute atau silent ya. Baik, mengawali acara pagi ini, kami undang Ibu Dewi Irawati selaku Regional Director Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Julius, saya mau menambahkan, tadi yang kita undang tidak hanya nasabah Prime Semarang, nasabah Prime Solo dan Jogja, tapi juga nasabah Prime dari Purwokerto. Jadi saya ingin luar biasa. Terima kasih, saya ingin menyapa semua nasabah-nasabah Prime Jawa Tengah, mulai dari Purwokerto, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat. Jadi terima kasih juga spesial buat Pak Yonas ya, karena sejak saya mendengar 1-2 testimoni dari nasabah yang beli di Barsa City itu, saya jadi terinspirasi gitu loh. Kenapa kita nggak bikin program khusus? Karena nasabahnya itu pada excited sekali gitu ya. Terus saya lihat, loh ini kan deket Ayam Suharti langganan saya kalau ke Jogja, ada di tengah kota, ya kan? Lokasinya strategis, luas sekali 1,8, ya kan? Kenapa hanya nasabah-nasabah kita di Jogja aja yang kita kasih kesempatan untuk berinvestasi, walaupun ada 1-2 dari Semarang. Makanya saya ngajak, di sini juga ada semua kepala area dari 4 area MyBank yang ada di Jawa Tengah. Ayo kita ajak nasabah-nasabah Prime kita beritahu kalau ada properti bagus di Jogja, siapa tahu ada yang mau beli apartemen atau shopping gallery-nya gitu kan, karena tempatnya yang sangat strategis dan bahkan ada beberapa akhirnya keluar penawaran yang luar biasa, padahal bunga KPR MyBank sekarang lagi murah banget ya Lintang ya, masih ditambahin 2% gitu loh. Jadi semoga
pemaparan dari Pak Yonas ini membuat nasabah-nasabah mau ajak keluarganya, sebelum ngajak keluarganya cepet DP dulu, ya kan? Karena ada yang spesial ya kalau hari ini closing ya Lintang ya, Pak Yonas ya. Gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Yonas, terima kasih banyak nasabah. Semoga webinar ini akan mempererat hubungan nasabah dengan Maybank, karena Maybank memfasilitasi nasabah untuk mendapatkan properti yang berkualitas di tempat yang berkualitas juga. Ya, terima kasih. Semoga hari ini banyak yang beli ya. Karena testimoni saya tidak hanya dengar dari Semarang, yang di luar Jogja, saya juga udah mulai dengar dari Solo. Jadi semoga hari ini closingnya banyak. Amin, Saya pikir amin, amin, sekian amin. dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Untuk Bapak Ibu sekalian, boleh kita nyalakan option videonya agar kita bisa abadikan untuk foto bersama ya Bu ya. Nanti ada tim penyelenggara yang akan mengabadikannya. Untuk fotonya akan kita bagi jadi 3 sesi. Nanti sesi pertama, sesi kedua, dan selanjutnya. Baik, Bu Ira, mungkin seluruh peserta mungkin boleh menyalakan videonya agar kita abadikan untuk foto bersama. Baik, untuk sesi pertama, jangan lupa senyum terbaik. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Untuk sesi kedua, mungkin sudah siap? Baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Julius atas waktunya. Ya, Mas. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera, salam entrepreneur. Nah, kalau kami di Ciputra itu biasanya salam itu sangat unik ya, salam entrepreneur. Nah, jadi Pak Ci itu mengajarkan kepada kami bahwa kita itu bekerja nggak sekedar jadi karyawan, tapi harus berjiwa entrepreneur juga. Nah, jadi di pagi yang indah ini, walaupun ini kalau di Jogja agak mendung-mendung, tapi mendung-mendung sejuk gitu ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Ira, Mas Lintang yang sudah bergabung dengan kita pagi ini bersama Maybank dan Barsa City. Kita pagi ini akan diskusi nih, kita akan ngobrol-ngobrol. Apa sih sebenarnya investasi properti itu di masa seperti sekarang ini kita harus menyikapinya seperti apa, kan seperti itu. Jadi kalau kita coba flashback untuk awal tahun kemarin ya, kita itu sudah mau lepas landas nih ceritanya kan, udah habis pilpres, wah kita sudah mulai stabil nih perekonomian. Kemudian juga kita sudah siap set target kita untuk tahun 2020 ini, wah luar biasa nih pasti. Tiba-tiba nih datang nih, ada makhluk kecil yang bernama virus corona ini. Nah, kita pas lagi ngejar-ngejarnya target, lagi kenceng-kencengnya pencet gas ini kan, tiba-tiba kita disuruh untuk sejenak ini kita istirahat dulu nih, kita lihat-lihat situasi dulu nih, ini ada apa nih? Ini barang yang kecil ini berefek seperti apa untuk perekonomian kita? Ternyata memang kalau saya lihat di seluruh dunia juga mengalami seperti itu, bukan hanya Indonesia sendiri. Dan seluruh dunia juga kaget. Ternyata nggak ada yang siap dengan keadaan seperti ini. Tapi apa sih yang akan kita lakukan? Apakah kita juga akan diam saja, kita tunggu wait and see sampai kapan virus ini berhenti? Kok saya rasa juga kita nggak bijak kalau cuma hanya diam saja. Nah, makanya nih pagi ini kita memasuki new normalnya. Jadi kita sudah mulai masuk new normal itu seperti apa? Contohnya pagi ini kita bertemu itu ternyata tidak harus bertatap muka langsung. Ternyata untuk zaman sekarang ini, zaman digital, sangat mudah kita untuk bertemu. Karena situasinya new normal, maka kita cara kerjanya juga new juga. Nggak mungkin kita pakai cara kerja yang lama untuk mencapai target yang ada di new normal ini.
Makanya di pagi ini kita bertemu bersama-sama, kita akan berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi kondisi semacam ini. Jadi yang pertama saya pastikan bahwa tidak ada yang siap Bapak Ibu untuk menghadapi masalah seperti ini. Tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu bagaimana cara menghadapi masalah mengenai virus corona ini. Makanya kita bersama-sama di pagi ini kita akan coba lihat apa yang bisa kita tawarkan dari Barca City dan Maybank untuk Bapak Ibu ambil peluangnya. Jadi kita akan lihat, saya coba share screen dulu Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat ya. Baik, jadi intinya sekarang atau nanti nih, saya akan coba memberikan gambaran-gambaran ya. Jadi kalau di Yogyakarta itu kan katanya surga properti. Orang-orang dari seluruh Indonesia itu pengennya pensiun di Yogyakarta kan gitu. Makanya tadi Bu Ira juga, ini nggak hanya di Semarang, nggak hanya di Solo, tapi banyak juga loh dari luar ring satunya Jogja. Oh ya memang seperti itu. Pasarnya properti di Jogja itu nggak hanya orang Jogja sendiri, ataupun kota-kota yang terdekat, tapi seluruh Indonesia memang seperti itu. Jadi romantisasi Jogja ini memang sangat luar biasa ya. Jadi katanya kalau orang itu pulang kalau nggak ke Jogja itu bukan disebut pulang. Makanya orang berlomba-lomba untuk mencari properti di Jogja. Ini saya di sini mencoba untuk menawarkan proyek barunya Pak Ciputra yang bernama Barca City Yogyakarta. Barca City Yogyakarta itu seperti apa sih? Barca City Yogyakarta ini adalah proyek mixed use namanya. Jadi di situ ada apartemen, ada shop house, kemudian juga ada shopping galerinya. Letaknya di mana? Nanti akan saya jelaskan untuk lokasinya. Untuk luasan semuanya adalah 1,8 hektar ya. Jadi cukup luas untuk mixed use development. Nah, ini untuk master plan-nya seperti apa? Seperti ini. Jadi di Jalan Solo, kalau kita sebutnya Jalan Solo atau namanya Jalan Laksda Adi Cipto itu yang nempel bangunan A. Bangunan A itu shopping galerinya. Kemudian ada B1 itu Tower Berkeley, kemudian B2 Tower Cornell itu adalah apartemen, kemudian yang C itu adalah shop house-nya. Kebetulan kita ini lokasinya diapit oleh 2 jalan ya, jadi nggak hanya 1 jalan, 1 akses, tapi di bagian shopping gallery itu nempel dengan Jalan Solo atau Jalan Laksda Adi Cipto, kemudian yang bagian shop house-nya juga nempel dengan Jalan Dirgantara 3, yang itu akan langsung tembus ke Jalan Babarsari yang ada di kampus Atmajaya itu, kalau Bapak Ibu mengetahui lokasinya ya. Kemudian apa keunggulannya? Kita cerita nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama pasti developer terpercaya. Siapa sih yang tidak mengenal Ciputra Group sebagai raja properti di. Kemudian yang kedua lokasi strategis. Strategisnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga konsepnya itu nggak hanya satu bangunan apartemen saja, nggak hanya tempat tinggal saja, tapi kita sebutnya mixed use development. Artinya apa? Di situ nanti ada live-nya, ada work-nya, ada play-nya juga. Jadi tidak sekedar tinggal nih di situ, tapi kita akan hidup di area tersebut. Nah, ini yang seperti saya ceritakan tadi, Ciputra itu nggak hanya membangun di sebuah kota saja, nggak hanya membangun di kota-kota besar saja, tapi sekarang hampir seluruh provinsi itu sudah ada proyek Ciputranya. Dan untuk lokasi strategis, apa sih yang dimaksud dengan strategis? Saya tekankan di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membeli apartemen, belilah apartemen yang lokasinya berada di harga tanahnya tidak terjangkau. Jadi saya ulangi, belilah apartemen yang berlokasi di area yang harga tanahnya tidak terjangkau. Karena apa? Kalau harga tanahnya terjangkau, ya udah beli tanahnya aja, bangun rumah di situ, Bapak Ibu. Tapi kalau harga tanah di situ tidak terjangkau, kesempatan untuk tinggal di situ kan
kita harus mengeluarkan effort yang sangat banyak. Makanya saya di sini memberi solusi, Barca City ini memberi solusi bahwa Bapak Ibu bisa tinggal di area dengan harga tanah yang tidak terjangkau. Bapak Ibu bisa mengambil keuntungan dengan harga yang bisa terjangkau untuk tinggal di area tersebut. Kalau kita lihat area Barca City ini, kalau Bapak Ibu sempat main-main ke Jogja nih, pasti sempat lah. Jogja ini tempat wisata yang sangat terkenal ya. Jadi kita itu bersebelahan nih, 1 menit nih dari Amplas. Kalau Bapak Ibu sering ke Mall Amplas, nah kita itu berada di sebelah ini timur ya, berarti sebelah timurnya Amplas. Kalau Bapak Ibu bayangkan jalan pinggiran Amplas ini sekarang per meternya berapa sih? Saya kemarin sih lihat sih sekitar 30 jutaan. Nah, kalau kita mau beli tanah di situ 100 meter aja udah berapa? 3M ya. Itu kan sepertinya kalau kita mau tinggal di area dekat Amplas gitu kok effortnya sangat luar biasa. Nah, di sini Barca City hadir untuk beri solusi Bapak Ibu. Jadi kita akan membangun apartemen di situ dengan harga yang lebih terjangkau. Yang mendukung juga. Nah, ini ketika lahannya belum dibangun Bapak Ibu, jadi jangan kaget loh itu kok belum ada apa-apanya. Nanti tadi di video juga sudah tampak bahwa kita itu sebenarnya sudah melakukan topping off kemarin September. Saya tadi bilang strategis ya Bapak Ibu. Jadi bahwa jalan itu nanti tidak hanya ada di Jalan Laksda Adi Sucipto, tapi di belakang itu ada Jalan Dirgantara. Ini jalan yang memberi kita akses Jalan Babarsari, dan kalau kampus yang paling dekat dengan situ adalah kampus Atmajaya. Dan jalan yang biru ini menghubungkan kedua jalan tersebut. Satu lagi keunggulan kita, bahwa ketika kita keluar dari area Barca City, kita perlu muter untuk menuju ke kota. Jadi di depan itu sudah ada U-turn. Jadi pas di U-turn itu bisa langsung menuju ke arah kota, Bapak Ibu. Jadi kita dapat meminimalisir kemacetan putaran dekat yang apa namanya, Jalan Ring Road ya, Jalan Ring Road. Kita nggak perlu muter di Jalan Ring Road, tapi di depan proyek kita ada U-turn yang bisa kita gunakan langsung menuju kota. Ini yang saya ceritakan tadi, bahwa kita itu dikelilingi perguruan tinggi favorit ya. Kalau di Jogja ini kan terkenal dengan kota pelajar. Nah, kita di Barca City ini yang paling dekat itu adalah Atmajaya, bahkan nempel tuh di jalannya itu tinggal berseberangan, 1 menit 2 menit jalan sih sudah sampai di area Atmajaya. Kemudian juga ada UPN juga di area Babarsari itu kan banyak tuh kampus-kampus, ada STI YKPN, ada AMTA, STT NAS, dan lain-lain. Ya, kita juga dikelilingi pusat perbelanjaan. Saya tadi juga sebut Amplas ya. Siapa sih yang belum pernah ke Amplas? Kalau Bapak Ibu ke Jogja pasti kita mampir ke Mall Amplas nih ya, makan di situ, kita cari hiburan di situ. Selain Amplas, kita juga akses menuju ke Hartono Mall juga cukup dekat, karena kita tinggal menuju ke area Jalan Babarsari, kemudian ada jalan tembusnya ke Ring Road Utara. Untuk nempel di situ juga ada Sahijaya, kemudian Jigop, kemudian juga ada Transmart juga. Nah, kemudian juga kita sebenarnya untuk menuju Bandara Adi Sucipto itu cukup dekat, walaupun sekarang ini penerbangan sudah mayoritas dipindah ya ke NJIA, tapi tetap ada nih penerbangan yang melalui Bandara Adi Sucipto. Nah, kita cukup dekat dengan fasilitas Bandara Adi Sucipto. Selain itu juga fasilitas kesehatan kita ada di situ, Harjo Lukito, kemudian RSKIA Sadewa. Nah, saya tadi kan cerita tentang mixed use development. Biasanya nih, mixed use development itu ada apartemen di situ, tempat tinggal, kemudian ada shop house-nya untuk bisnis, shopping gallery untuk rekreasi dan bisnis, kemudian ada pendidikan dan fasilitas kesehatan. Tapi karena kita itu diberkahi tempat yang sangat strategis,
kita numpang nih fasilitas pendidikannya, numpang Atmajaya, numpang UPN, di situ di sekitar sudah banyak. Kemudian juga untuk fasilitas kesehatannya di situ kita juga dekat dengan rumah sakit. Apartemennya seperti apa Bapak Ibu? Ini sekarang yang kita bangun yang pertama, ketika Bapak Ibu tadi lihat videonya ya, itu Bapak Ibu sudah melihat pembangunan Tower Cornell nih, tower yang pertama. Nanti akan dilanjutkan tower yang kedua. Tower di sini view unggulannya apa? Ada Merapi View, Sunset View, Mountain View, dan Pool View. Nah, fasilitas-fasilitas yang ada di tower pertama ini sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi nggak perlu nunggu tower kedua terbangun, tapi untuk tower pertama ini kita sudah lengkapi dengan fasilitas swimming pool, ada gym, jogging track, kemudian juga ada cafe, meeting room, dan activity room juga. Nah, tipe-tipenya seperti apa ya? Kita ada 4 tipe. Yang pertama tipe studio. Ini biasanya yang seneng ini milenial nih. Untuk tinggal tidur aja. Untuk beraktivitas kita beraktivitas di luar. Ini pasarnya adalah anak-anak mahasiswa. Ya, seperti itu. Untuk tipe deluxe ini mahasiswa tapi sudah yang barangnya lumayan banyak nih. Mahasiswa S2 lah, oke lah ya. Ngajak-ngajak temen gitu. Kita cocok untuk mahasiswa S2 kalau yang tipe deluxe ini. Nah, kita juga punya tipe one bedroom. Tipe one bedroom ini kalau yang tipenya banyak tamu nih. Wah, sering banyak tamu tapi dia privasinya nggak mau terganggu. Kita juga sediakan. Kemudian yang paling adalah tipe two bedroom. Tipe two bedroom ini biasanya family nih. Dengan bapak, ibu, dan sudah punya anak. Kita sediakan 2 kamar ada di situ. Show unitnya sudah ada belum Pak? Wah, sudah ada pastinya. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung di proyek Barca City, jangan khawatir, kita di sana protokolnya sangat ketat. Karyawan kalau panas dikit aja nggak boleh masuk, Pak. Santai aja. Jadi kita memang benar-benar menjaga protokol kesehatan. Kita sama-sama ingin segera menuntaskan pandemi ini. Jadi kita benar-benar concern di kesehatan tersebut. Ini adalah show unit yang deluxe, kalau Bapak Ibu tahu tadi ya. Kemudian setelah itu kita juga punya new show unit nih yang kita buka setiap hari. Ini show unit yang studio. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung ke Barca City, itu jangan sungkan-sungkan untuk minta ketemu sama marketingnya, kemudian tolong Mbak, saya mau lihat untuk show unitnya. Kita akan antar Pak Ibu. Jadi show unitnya ini juga langsung berada di Tower Cornell-nya. Jadi langsung bisa merasakan, Bapak Ibu bisa merasakan, oh ini towernya kalau sudah jadi seperti ini ya. Jadi memang towernya ini sudah kita persiapkan, di situ sudah ada show unitnya, juga kita sudah kasih gambaran kalau dikasih interior seperti ini jadinya seperti apa, kalau dikasih interior yang minimalis jadinya seperti apa. Jadi datang aja Pak Bu, Bapak Ibu akan bisa langsung mengetahui hasilnya. Nah, kemudian selain apartemen, kita juga menawarkan apa yang namanya shop house atau kita biasa sebut ruko. Di Barca City ini ada 15. Nah, sekarang yang sudah ready stock itu tersisa cuma tinggal 3 unit. Unit 6, nomor 7, nomor 8. Ini pengembangan berikutnya adalah yang merah-merah itu, nomor 15 sampai nomor 18. Seperti apa sih jadinya? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita sekarang nggak hanya jualan gambar, tapi kita memang benar-benar sudah bangun produknya. Kalau Bapak Ibu langsung datang ke sana, Bapak Ibu bisa langsung merasakan gimana untuk aura bisnis di sekitar sini, di Babarsari. Gimana kalau untuk saya punya area bisnis, di area yang tanahnya konon katanya 1 meternya 30 juta, seperti apa sih? Bapak Ibu bisa rasakan dan datang sendiri di lokasi karena kita produknya sudah tersedia semua. Ini untuk tampak dari atasnya, ini fotonya dari atas Tower Cornell tadi Bapak Ibu. Jadi kita memang produknya itu sudah kita persiapkan dengan baik supaya nantinya pembangunannya tidak molor. Walaupun kita pandemi nih, kita tetap berjuang, kita tetap bekerja membangun dengan protokol kesehatan yang standar. Nah, ini progress update-nya. Jadi kalau di gambar tadi belum kelihatan, mana nih bangunannya? Ini, bangunannya sudah mencapai topping off, jadi yang di atas itu sudah rata semua, itu berarti topping off sudah selesai Bapak Ibu.
topping off sudah selesai itu berarti strukturnya juga sudah selesai. Sekarang tinggal finishing aja. Tadi saya cerita bahwa shop house ini berdampingan dengan tower Cornell. Bayangkan nih kalau tower Cornell itu besok isinya sudah penuh semua, nah pasarnya ini nggak usah cari kemana-mana, tinggal di depannya itu tetangganya banyak, Bapak Ibu. Santai saja, kita nggak perlu untuk promo-promo jauh-jauh. Oke, saya akan mencoba ringkas ya. Mengapa sih membeli properti sekarang? Karena yang pertama, properti adalah kebutuhan pokok. Semua orang itu butuh tempat tinggal. Dari zaman kakek nenek kita sampai zaman anak cucu kita, walaupun itu tidak dimiliki, tapi mereka butuh tempat tinggal. Kemudian yang kedua, mengapa sih memilih properti? Padahal instrumen investasi ada banyak nih. Kadang ada deposito, ada saham, ada emas. Tapi mengapa kita memilih properti? Karena properti itu satu-satunya instrumen investasi yang mempunyai double gain ya. Saya untuk menceritakannya, kalau properti itu selain memiliki capital gain, dia juga bisa disewakan. Jadi satu-satunya instrumen investasi yang bisa disewakan adalah properti. Selain mendapatkan kenaikan harga dari properti tersebut, Bapak Ibu juga mendapatkan sewa juga. Kalau Bapak Ibu tidak tinggal di situ, Bapak Ibu bisa disewakan. Beda nih dengan deposito, beda dengan emas, Bapak Ibu tidak bisa nih menyewakan deposito, nggak bisa menyewakan emas kan. Kemudian yang ketiga, properti itu menggerakkan 170 industri turunan. Kalau properti itu pasti butuh semen, kemudian juga butuh besi, kemudian butuh apa kalau sudah jadi, ada industri perabotan, kemudian ada keset, ada bantal, ada kasur, dan lain-lain. Makanya untuk bisnis properti ini pasti diperhatikan oleh pemerintah. Kita pasti di bisnis properti ini pemerintah sangat memperhatikan karena apa? Ya karena menggerakkan banyak industri tadi. Ketika bisnis industri ini naik, pasti dia bisa menggeret industri-industri yang lain. Kemudian yang keempat, nilainya cenderung naik. Saya nggak usah cerita. Pasti Bapak Ibu yang sudah merasakan membeli properti sudah merasakan juga apa yang namanya harga naik. Kemudian yang kelima, nah ini yang kami tawarkan hari ini adalah banyak kemudahan yang ditawarkan. Siapa yang menawarkan? Nggak hanya dari developer, ternyata dari bank pun juga menawarkan banyak kemudahan. Karena di saat-saat seperti ini, itu biasanya BI rate-nya banding harga, Bapak Ibu. Kita belum tahu nih, untuk tahun depan keadaannya seperti apa. Tapi faktanya, di saat-saat seperti ini, BI rate sangat rendah. Sehingga contohnya Maybank ini memberi bunga yang sangat rendah dan sangat kompetitif. Kapan lagi kita dapat bunga seperti ini? Nah, kapan lagi juga dengan hanya DP 30 jutaan, Bapak Ibu bisa langsung memiliki properti di Barca City. Selain itu juga masih ada subsidi bunga dan free biaya provisi dan administrasi. Oke, gambarannya berapa Pak kita untuk nyicilnya per bulannya? Kemarin sih sempat saya hitung untuk cicilannya selama 15 tahun dengan DP 30 juta, angsurannya hanya 4 jutaan kisarannya. Cukup menarik. Kalau kita nggak perlu modal yang banyak di depan, kita manfaatkan saja KPA yang ada di Maybank. Ini saya tutup dengan quote dari Pak Ciputra. Jadi the entrepreneur, Pak Ci itu sangat senang dengan kata-kata entrepreneur. Itu recognize an opportunity, kemudian adds innovation, and takes a calculated risk in its execution. Jadi poinnya adalah opportunity, ada bisa melihat peluang. Kemudian inovasi. Dia tahu peluang itu akan diapakan. Kemudian juga ada calculated risk. Peluangnya juga harus terukur. Kita kalau ambil peluang ngawur juga jelek juga hasilnya kan. Jadi ada calculated risk. Kemudian yang paling penting adalah execution.
kita udah ngitung, oh bagus masuk, tapi setelah itu juga, nggak jadi itu juga nggak akan menghasilkan apa-apa. Ide yang bagus adalah ide yang diwujudkan. Makanya di situ ada kata it's execution. Ya, itu adalah pesan dari Bapak Ciputra yang kita peringati 1 tahun yang lalu sih sudah meninggal ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau bergabung bersama Barsa City, silakan melalui teman-teman MyBank, Bapak Ibu juga bisa bertanya. Ketika mau bertanya langsung, silakan hubungi nomor yang tertera di sini. Jadi kalau melalui WA, Bapak Ibu bisa menghubungi 0813 9334 118, kemudian melalui telepon juga bisa 485 999. Ya, untuk presentasi dari saya, peluang-peluang yang ditawarkan oleh Barsa City cukup sampai di sini. Itu saya kembalikan kepada Mas Julius. Terima kasih Pak Yonas, luar biasa. Kapan lagi mau investasi dengan harga terjangkau ya? Betul. Baik, Pak Yonas, ini mau nanya lain nih. Keunggulan lain dari Barsa City dan harganya tadi saya belum lihat ya Mas ya? Oke. Maaf. Untuk keunggulan lain, sebenarnya keunggulan kita sekarang ini adalah bangunan belum jadi. Loh kok bisa jadi keunggulan sih Pak? Nah, karena seperti ini, bangunan belum jadi untuk masa sekarang ini sehingga harganya belum terlalu tinggi. Biasanya nih kalau apartemen itu kalau bangunan sudah jadi, finishing sudah mewah, sudah bagus, wah kita kepengen itu harganya berapa? Waduh sudah agak tinggi nih. Nah, keunggulan kita yang sekarang ini di masa sekarang ini adalah bangunannya belum jadi. Makanya itu salah satu keunggulan. Tapi jangan khawatir, sudah dibangun belum jadi. Ya nih kalau belum jadi tapi belum dibangun, risiko masih ada nih, masih takut-takut. Tapi ini sudah dibangun, tapi bangunan belum jadi. Malah itu saatnya untuk membeli apartemen. Jadi harganya dengan 600 jutaan lah, 600 jutaan itu sudah ada BPHTB-nya kok di situ. Tenang aja, nggak usah nambah besok. Ketika AJB, Bapak Ibu nggak usah nambah bayar pajaknya, karena sudah kita free-kan, kita sudah include di situ. Siap. Kalau perizinan dan kelayakan bangunannya Pak, bagaimana Pak dengan apartemen Barsa City ini Pak? Oke, jadi kalau perizinan itu, wah ini sensitif sekali ya. Di Jogja ini biasanya apartemen ini diserang dengan sana-sini tuh perizinannya nggak lengkap lah, dengan nggak standar lah, banyak konflik lah seperti itu. Tapi kita Ciputra nggak akan nambahi masalah di Jogja seperti itu. Kita Ciputra pasti banyak pengalaman, kemudian juga kita sebenarnya mau yuk kita bareng-bareng gimana membangun properti di Jogja ini agar customer itu juga mikirnya kalau properti di Jogja ini bagus-bagus loh, masalah perizinan juga lancar semua. Kalau di Barsa City ini IMB sudah terbit Mas Julius, jadi kita sudah melalui tahap-tahap sebelumnya sampai melalui IMB, dan IMB sudah terbit. Kemudian untuk sertifikatnya seperti apa? Nah, ini sekalian saya cerita. Kalau sertifikat di apartemen ini nggak semudah mengurus sertifikat di rumah tapak, Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah tapak itu bisa satu bagian itu kita urus, jadi. Tapi kalau di apartemen kita memang harus menunggu apartemen itu berfungsi, baru kita bisa urus sertifikatnya. Tapi jangan khawatir, kita akan bantu Bapak Ibu untuk mengurus sertifikatnya sampai clear, sampai Bapak Ibu menerima sertifikatnya. Gitu Mas Julius. Sudah aman, murah lagi. Ya. Strategis. Nah, terakhir Pak Yonas, mau nanya sekalian ini. Mungkin ya jadi kekhawatiran juga sih ya. Kalau sudah beli, kira-kira kapan bisa serah terima, Pak? Oke. Bapak Ibu tadi sudah melihat videonya ya, jadi kita sudah melakukan topping off kemarin September. Ini adalah masa-masa ketika kita finishing, jadi kita mulai masang keramik, kita mulai cat dinding, kemudian kita selasarnya kita bagusin. Bahkan untuk Desember akhir ini kita sedang coba nih kejar untuk fasilitas kolam renangnya. Jadi biar besok awal tahun kita bisa pamerkan kolam renang yang ada di Barsa City. Untuk serah terima kita bisa bilang besok Maret 2021 itu kita sudah mulai berani serah terima unit. Jadi customer-customer yang sudah beli di awal launching kemarin untuk bulan Maret itu sudah bisa kita hubungi untuk
mulai serah terima unit. Jadi jangan khawatir Mas Julius, untuk serah terima kita sebentar lagi kok. Nggak perlu nunggu terlalu lama. Seperti itu, Mas. Siap. Terima kasih banyak Pak Yonas atas waktu dan pemaparan proyeknya. Ya. Kapan lagi sih? Pasti untung investasi di Barsa City. Kalau nggak lokasi untung, yang strategis loh. Nggak ada yang mau bangun rumah lagi, Mas. Iya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir di sini bisa langsung kontak ke Pak Yonas dengan nomor telepon yang sudah diberikan. Ayo ditunggu investasinya. Siap. Saya dengar nih Pak, ada hadiah yang mau disampaikan nih Pak ke para peserta hari ini ya. Bentar Julius, saya sendiri penasaran loh ya. Oh iya, excited ya gitu loh. Siap, Pak, siap. ini saya aja jadi kepengen beli loh ya. Kemarin tuh lihat-lihat gitu, tapi kalau dijelasin langsung tuh rasanya waduh. Nanti, beli nggak? Tapi ngomong-ngomong ini unitnya masih ada nggak gitu loh. Nanti banyak yang mau beli unitnya udah habis gitu loh. Apalagi serah terimanya Maret saya denger ya. Iya, bulan Maret itu kita sudah mulai serah terima. Untuk unit kita masih ada. Untuk Bapak Ibu, semua tipe yang saya sebutkan tadi masih ada. Memang proporsinya nggak semuanya sama, tapi yang paling banyak pasti studio. Untuk yang unit-unit selain studio memang sangat terbatas, jadi silakan Bapak Ibu untuk mengecek stok unitnya. Bapak Ibu bisa langsung hubungi kami, bisa langsung datang ke Barsa City. Tapi jangan khawatir, dari keempat unit tadi, 4 tipe tadi, masih ada semua. Jadi mumpung masih ada semua, silahkan nih, akhir tahun daripada Bapak Ibu juga nggak bisa piknik luar negeri kan, uangnya mau dibuat apa daripada ngopi tiap hari yang mahal-mahal itu, mending disimpan di bisnis properti. Ya, gitu Bu Ira. Ya, setuju. Itu sekali 2 kali lah ya jalan-jalan ke luar negeri, satu keluarga bisa dapat apartemen. Nah, gitu. Jadi ini pandemi membantu berinvestasi. Iya, jangan sampai nih sama-sama pay letter, cuma dinikmati selama 3 hari, nanti tinggal pay letternya. Nah ini kalau ini Barsa City ini sama-sama pay letter, tapi bangunannya masih ada terus nih Pak. Bapak Ibu bisa menikmati seterusnya, nggak hanya jalan-jalan yang hanya 2 hari, 3 hari, 1 minggu ya Bu ya. Iya, setuju sekali. Ya, gimana Mas Jonas? Mau tanya sekalian dong. Boleh, kayaknya hari ini ada open house juga ya untuk yang warga di Jogja. Oh iya, bisa. Jadi kita bisa setiap datang langsung ya. Weekend itu kita mengadakan open house. Apa sih yang di open house? Ya seperti yang background saya ini. Jadi kita open house show unit kita. Nah, kalau Bapak Ibu belum sempat, nih silakan nih lihat nih background saya ini. Ini adalah show unit yang studio. Cukup menarik, cukup bagus. Di situ maunya tidur aja gitu ya. Apalagi di cuaca kayak gini nih, sangat mendukung ini. Jadi silakan Bapak Ibu datang, kalau pas hari ini nanti tidak ada agenda, silakan mampir ke proyek Barsa City, Bapak Ibu bisa langsung melihat show unitnya. Silakan dirasakan, silakan atmosfernya juga dirasakan, dihirup udara di situ. Nanti Bapak Ibu akan semakin tertarik tinggal di Barsa City. Gitu Mas Linda. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Yonas. Pastinya harusnya mungkin nanti dari 70 peserta ini bisa langsung book pesan langsung di Pak Yonas ya Pak? Silakan. Udah gitu dapat hadiah lagi di sini. Oh iya. Oke. Benar. Biar kita semangat nih. Saya akan coba bagi satu hadiah. Ini hadiahnya 1 buah elektronik spesial nih dari Barsa City nih. Jadi gimana nih Mas? Saya akan kasih pertanyaan untuk aturan menjawabnya gimana Mas Julius ya? Baik. Nanti itu Bapak Ibu sekalian, kebetulan ada hadiah khusus yang dipersembahkan Barsa City untuk Bapak Ibu sekalian bisa bawa pulang. Nanti dengan format jawaban, nanti di kolom komentar boleh dikasih jawaban, spasi nama, spasi nomor HP. Saya ulangi kembali ya. Di kolom komentar atau di kolom chat itu boleh dikasih jawaban, spasi nama, spasi nomor HP. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk pertanyaannya langsung ke Pak Yonas. Baik. Siapa cepat dia dapat ya, Lius? Betul.
Oke, siap-siap. Siapa yang cepat dan tepat ya? Siapa yang cepat dan tepat ya? Baik, Yus, tapi kayaknya ada yang nanya tuh di kolom chat. Oh ya. Harganya sudah furnish belum, Pak Yonas? Oh gitu, ya ini ada pertanyaan. Karena ngelihatnya background-nya itu sih, jadi kan siapa tahu ya gitu loh, di acara khusus ini harganya sudah furnish. Ini saya baca dari Ibu Maria ya. Jadi Bu Maria, kalau ditanyain harga sudah furnish belum Pak? Kalau mau furnish yang seperti di belakang saya ini, ya pasti harus nambah lagi. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, untuk di akhir tahun ini, saya kasih promo fully furnish. Fully furnish-nya seperti apa sih? Yang jelas, semua fungsi itu pasti ada. Tidur ada, untuk menyimpan barang ada, dan juga AC-nya sudah ada. Jadi jangan khawatir, fully furnished. Tapi ya jangan mimpi kayak yang di belakang saya ini beda nih, kelasnya beda nih. Harus nambah sendiri nih kalau yang seperti itu. Bagaimana bentuknya? Silakan Bapak Ibu datang ke proyek, nanti akan kita tunjukkan. Jadi yang sudah include furnish-nya itu seperti apa sih? Ini masih saya kasih mumpung akhir tahun. Jadi untuk tahun depan kita nggak janji nih, masih kasih untuk bonus tersebut ya. Jadi harga sudah include furnish Bapak Ibu. Bu Ira, Mas Julius. Siap. Nanti kita akan agendakan untuk sesi tanya jawab ya, Pak Yonas. Oke. Untuk tambahan mungkin ada dari karena antusias sekali, kita agendakan untuk sesi pertanyaan di tengah nanti setelah pemaparan dari Pak Lintang ya. Nanti akan kita bacakan satu-satu. Ya. Baik, mungkin hadiah apa tadi? Pertanyaan apa Pak yang akan disampaikan? Jangan lupa untuk menjawab adalah jawaban, spasi nama, spasi nomor handphone yang bisa dihubungi ya. Siap, betul. Oke Bapak Ibu. Pertanyaannya mudah saja. Sebutkan 2 kampus terdekat yang berada di dekat lokasi Barca City. Ya, 2 kampus terdekat yang berada di sekitar lokasi Barca City. Kalau Bapak Ibu tadi menyimak, pasti gampang sekali. Mudah ya Pak ya. Oke, saya akan kembali untuk formatnya. Jawaban spasi nama, spasi nomor HP. Jawaban yang paling cepat dan tepat itu yang akan kita pilih. Baik. Oke. Siap, kelihatannya kita sudah dapat jawabannya ya? Oke. Siap. Kita kunci. Nanti untuk hadiah akan kita kirimkan nanti lewat telepon yang akan kita sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Yonas atas waktunya. Nanti kita lanjut lagi setelah pemaparan dari Maybank ya Pak. Baik. Untuk selanjutnya akan kita dengarkan presentasi dari Bapak Lintang tentang produk KPR Maybank. Apa saja promonya? Apakah bisa dibundling dengan Barca City? Ya. Untuk waktu. Thank you, Lius. Silahkan, Pak Lintang. Ya, thank you, Lius. Kesempatannya, Lius. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi kembali kepada Bapak Ibu sekalian, nasabah Maybank yang sudah hadir pada acara di pagi hari ini. Ya, benar kata Mas Yonas, ya kita suasananya lagi mendung ya, Mas ya, di Jogja. Tapi semoga pagi ini semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang istilahnya hangat ya, berkumpul bersama keluarga atau sambil melakukan aktivitas lain. Ya, tadi Mas Yonas sempat sampaikan bahwa kita ini di era new normal, Bapak Ibu, kenormalan baru, ya, di mana istilahnya hal-hal yang tadinya tidak biasa kita lakukan, sekarang akhirnya kita menjadi biasa melakukan aktivitas secara online, gitu. Di mana mungkin Bapak Ibu selama ini kan seringnya bertemu aktivitasnya, bertatap muka langsung. Tapi di tengah pandemi ini, demi istilahnya keselamatan kita bersama ya, mematuhi protokol kesehatan, kita melakukan pertemuan itu secara online. Salah satunya dengan media seperti ini, lewat Zoom. Kalau Bapak Ibu di rumah mungkin juga putra-putrinya yang sedang bersekolah sekarang biasa dengan belajar online. Mulai ada juga namanya arisan online. Ini akan jadi hal biasa sampai kita belum tahu kapan nantinya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu sekali lagi. Di sini saya
dengan Maybank menawarkan salah satu solusi lah, alternatif pembiayaan. Tadi Mas Yono sudah menjelaskan, proyek Barca City itu salah satu proyek apartemen yang ada di Jogja. Lokasinya sangat strategis, di mana ada kampus di sekitarnya, ada kampus Atmajaya, ada kampus UPN juga. Nah, Maybank merupakan bank partner kerjasama dengan Barca City, akan memberikan alternatif nih kepada Bapak Ibu, produk KPR apa saja sih yang bisa dipilih untuk pembelian investasi Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mulai slide presentasi saya, Bapak Ibu. Ya, KPR Maybank mempunyai beberapa pilihan bunga, tapi sebelumnya saya akan sampaikan adalah ketentuan pembiayaan KPR di Maybank. Minimal plafonnya adalah di 250 juta, dan maksimal pembiayaan hingga 5 miliar Bapak Ibu. Nah, jangka waktunya sendiri juga cukup panjang. Untuk karyawan kita bisa memberikan jangka waktu dengan tenor 20 tahun Bapak Ibu. Nah, minimal penghasilan. Nah, minimal penghasilan di sini start dari penghasilan minimal 8 juta. Sedangkan untuk pembiayaan KPR pertama, kita mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia, di mana untuk pembiayaan KPR pertama, bisa dengan DP cukup 5% saja Bapak Ibu. Nah, kalau gambaran dari Mas Yonas tadi, dengan harga kisaran 600 juta, dengan DP 5%, Bapak Ibu sudah bisa berinvestasi di properti nih. Nah, jenis properti yang bisa dibiayai KPR Maybank apa saja sih Bapak Ibu? Salah satunya adalah rumah, tentu apartemen, ruko, rukan, dan juga tanah kafling. Nah, apa yang menarik yang ditawarkan Maybank di Desember 2020 ini? Kita mulai dengan program bunga 4,99% Bapak Ibu. Bahkan bunga ini tergolong sangat rendah lah ya. Di kondisi seperti sekarang, kita bisa menawarkan bunga sampai hanya 5% saja. Mungkin untuk gambaran secara rincinya adalah sebagai berikut. Program suku bunga ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2020. Nah, mulai dari bunga 4,99% fix 1 tahun, selanjutnya adalah bunga 5,99% fix 3 tahun, dan bunga 6,99% fix 5 tahun. Untuk Bapak Ibu yang istilahnya menghendaki pinjaman dengan bunga yang tetap selama masa pinjaman, kita juga menawarkan bunga 8,99% fix 5 hingga 10 tahun Bapak Ibu. Jadi benar-benar bunganya tetap selama masa pinjaman. Oke, ini ada yang nanya, screen saya nggak kelihatan, apakah udah terlihat Bapak Ibu? Lihat Lintang. Saya sudah lihat ya Bu ya. Oke. Lihat. Dengan bunga 8,99% fix 5 bahkan hingga 10 tahun. Ini sangat jarang Bapak Ibu. Bunga 8,99 ini kesempatan yang sepertinya tidak pernah ditawarkan oleh KPR di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kapan lagi kesempatan ini bisa diambil kecuali di bulan ini tentunya, karena program bunga kita sampai tanggal 31 Desember. Berkaitan dengan biaya kredit. Nah, kami bekerja sama dengan Barca City memberikan promo khusus untuk tanda jadi di event ini, berupa free biaya provisi, free biaya administrasi, dan juga nanti ada subsidi bunga 2% di tahun pertama. Nah, free biaya provisi ini normalnya tadinya adalah 1%. Tapi khusus di event ini free Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menghemat untuk biaya. Di administrasi yang biasanya 0,1 juga free. Nah, Bapak Ibu cuma akan dikenakan biaya asuransi jiwa dan tentunya biaya pengikatan kredit saja. Itu pun kalau tidak dilakukan secara notaril, itu juga free Bapak Ibu. Nah, kalau asuransi kebakaran sendiri untuk proyek apartemen, tentunya sudah di-cover dari pengembang. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya asuransi kebakaran untuk proyek apartemen.
Oke, menginjak ke syarat dan ketentuan yang istilahnya berlaku di pengajuan KPR secara umumnya. Ya, syarat dan ketentuannya adalah warga negara Indonesia. Ini umum sih berlaku di hampir semua bank. Minimal usia 21 tahun dan mempunyai penghasilan tetap atau rutin di setiap bulannya. Ya. Untuk usia kerja atau istilahnya usia produktif yang dibolehkan untuk pengajuan adalah untuk karyawan itu minimal 2 tahun, dan untuk pengusaha itu usaha sudah harus berjalan minimal 3 tahun. Sedangkan untuk dokumentasi secara umum saya pikir sama dengan sejumlah bank, di mana Maybank hanya menyaratkan dokumen pribadi, yaitu berupa KTP, kartu keluarga, dan NPWP. Juga jika sudah menikah, dilengkapi dengan KTP pasangan dan akte nikah. Sedangkan untuk dokumen jaminan, apabila Bapak Bu membeli dari unit di Barsa City, tentunya akan di-provide oleh pihak developer atau pengembang. Nah, dokumen pendukung lainnya tentu adalah dokumen penghasilan Bapak Ibu. Karyawan jelas lebih sederhana sih secara dokumentasi, mulai dari slip gaji, surat keterangan kerja, dan juga rekening 3 bulan terakhir. Untuk pengusaha, nanti ditambahkan adalah data keuangan berupa rekening usaha selama 3 bulan terakhir, dan juga izin-izin usaha yang ada. Selanjutnya, di sini kita akan sampaikan bahwa dari Maybank ada beberapa tim manajer, istilahnya dari bagian KPR yang Bapak Ibu bisa hubungi nih. Istilahnya untuk menanyakan langsung mengenai produk KPR Maybank. Untuk di Jogja sendiri saya ada Fitri, ada Mbak Fitri yang bisa dihubungi di nomor 0812 2836 2784, atau untuk di area wilayah Semarang ada Mbak Mei di nomor 0819 1463 2193. Oke, mungkin terkait pemaparan mengenai produk KPR Maybank, singkat saja dari saya. Selanjutnya mungkin nanti kita akan langsung di sesi tanya-jawab. Baik, Pak Lintang, terima kasih. Luar biasa loh promo Maybank. Udah bunga rendah, free biaya admin, tenor panjang. Duh, kapan lagi mau investasi kalau nggak di Maybank? Bersama Maybank, bersama Barsa City ya. Oke. Ya, betul. Mungkin betul ya, Pak. Oke. Mungkin sudah banyak nih dari para peserta yang ingin bertanya langsung terkait dengan produk Maybank dan juga terkait dengan produk atau proyeknya Barsa City. Kita akan tunggu, mungkin bisa lewat chat di kolom chat yang sudah disiapkan. Kita tunggu. Sama saya ingatkan, nanti ada kuis berupa voucher 100.000 untuk 5 pemenang. Dan untuk cashback subsidi bunga, itu hanya berlaku ketika event ini berlangsung ya, Bapak Ibu. Jadi, siapa cepat, dia dapat. Kapan lagi mau investasi? Kalau nggak dimulai dari sekarang. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, Lius, untuk program khususnya memang berlaku untuk event hari ini, di mana nanti mungkin dari Mas Yonas juga bisa menjelaskan juga bahwa subsidi bunga itu adalah 2% di tahun pertama. Jadi kalau kami sampaikan tadi, bunga kita start dari misalnya fix 1 tahun 4,99. Maka nanti bunga untuk 1 tahun pertama itu setara 2,99%. Wow. Nah, ini kesempatan yang langka banget nih. Nah, selanjutnya untuk biaya KPR. Biaya KPR sendiri, umumnya provisi adalah 1%, administrasi 0,1%. Itu benar-benar di-free-kan. Jadi, udah DP-nya kecil ya, bisa dengan DP 5%, biayanya KPR juga di diskon atau di-free-kan, dan masih dapat subsidi bunga lagi. Gitu loh. Kesempatan yang sebenarnya bisa kapan lagi didapatkan kalau nggak sekarang gitu loh. Baik. Kapan lagi Bapak Ibu? Monggo silahkan langsung kontak nomor telepon yang sudah tersedia tadi ya. Ini ada pertanyaan satu Pak, kelihatannya untuk Pak Yonas ya. Yang DP 30 juta itu untuk tipe Studio K, harga 4 tipe tadi berapa ya? Pak Yonas mungkin boleh dibantu? Oke, ya terima kasih yang bertanya.
Ada Pak Satrio ya, Pak Satrio yang DP 30 juta tadi untuk tipe studio, betul sekali ya, untuk tipe studio. Jadi untuk harga 4 tipe tadi berapa? Kisarannya untuk tipe studio 600 jutaan, kemudian untuk tipe deluxe tadi di harga 800 jutaan, kemudian one bedroom-nya adalah 1M, kemudian yang two bedroom-nya 1,3. Tapi jangan khawatir, itu sudah termasuk pajak BPHTB yang biasanya Bapak bayar ketika AJB. Jadi besok sudah nggak nambah-nambah lagi ya. Jadi harga itu sudah termasuk pajak-pajaknya. Gitu. Baik. Begitu Pak Satrio mungkin? Ini langsung ya, yang ini ada Ibu Maria juga. Ya, satu area ada berapa tower dan tiap tower ada berapa lantai. Oke ya. Untuk satu area itu tadi saya ceritakan ada 2 tower. Jadi ada tower Cornell dan tower Berkeley. Yang sedang kita bangun sekarang adalah tower Cornell. Kemudian tiap tower ada berapa lantai? Lantainya jumlahnya ada 8, walaupun penomorannya sampai 9. Karena kalau proyek Ciputra itu biasanya lantai nomor 4 nggak ada. Jadi percaya nggak percaya, tapi biasanya seperti itu ya. Jadi kita ada 8 lantai, tapi penomorannya sampai 9. Begitu. Siap. Baik Pak Yonas, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin akan bertanya lagi? Atau mungkin saya yang bertanya berarti? Oh boleh. Pak Yonas. Sambil menunggu ya Pak? Ya, boleh. Kan kalau investasi itu tujuannya satu, kita punya aset, yang kedua cuan. Oke. Nah, mungkin kalau dari segi persentase ya maksudnya, berapa persen sih keuntungan yang didapat kalau kita berinvestasi, apalagi di Barca City ya, di tahun yang lagi bergejolak ini, kurang lebih. Ya saya memberi gambaran ya, kalau kapan sih kita harus ambil properti itu, kemudian kapan kita, wah ini propertinya udah kemahalan nih, nggak usah diambil. Jadi kalau menurut para ahli properti itu biasanya kalau kita coba harga sewanya di situ berapa. Kalau harga sewanya itu dalam 1 tahun itu 5% dari harga perolehan, itu berarti layak beli nih propertinya. Jadi mending beli aja daripada ngontrak atau nyewa di situ. Jadi mending dibeli aja. Itu berarti harganya bagus nih. Nah, kemudian untuk gambarannya berapa nih satu tahun itu bisa disewakan jadi berapa? Kalau di area Babarsari ini saya sudah survei apartemen ini biasanya 1 bulan di harga 3,5, minimal 3,5 sampai 4 juta. 1 tahunnya itu bisa mencapai 40 jutaan lebih ya. Pasti kalau dihitung juga 5%-an. Jadi layak beli, pasti layak beli. Apalagi di tanah yang harganya tidak terjangkau tadi, Mas Lius. Baik. Jangan mikir, wah ini harganya kok sudah segini. Lah bayangkan itu dengan harga tanah 1 meternya 30 juta, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan produk untuk tempat tinggal di situ. Apalagi untuk disewakan, pasarnya sudah ada nih. Atma Jaya itu 1 tahunnya pasti ngirim 11.000 mahasiswa. Ini lagi apes aja kita, mahasiswa pada belum datang. Besok kalau mahasiswa udah datang, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan kan. Siap, betul. Berarti keuntungannya double Pak Yonas ya? Ya, pertama betul. Nilai investasinya. Nilai investasi biasanya nih harga properti capital gain-nya setahun bisa sampai 15%-an lah. Kemudian untuk nilai yield-nya per tahunnya minimal 5% kan gitu, Mas. Betul. Berarti kalau kalau di di Barca City sendiri itu kalau untuk pengurusan kan mungkin banyak nih pada tahun-tahun tertentu mahasiswa masuk. Ya. Apakah itu bisa disewakan? Oh pasti bisa disewakan. Jadi kalau sementara ini memang kita belum punya lembaga khusus apa ya namanya, divisi khusus yang mengurusi tentang sewa menyewa. Tapi kita punya beberapa rekanan broker yang siap membantu Bapak Ibu untuk menyewakan unit-unit
yang Bapak Ibu punyai nanti di Barsa City. Dan tenang aja, pasarnya itu banyak sekali. Dan satu Atma Jaya aja 11.000, itu yang dari luar kota nanti berapa persen. Kemudian yang butuh tempat tinggal, butuh kos berapa persen. Pasti laku. Mas Yonas, sekalian nanya nih, ada nasabah WA saya nih, nanya. Kalau mau buat tanda jadi itu besarannya berapa, dan itu prosesnya seperti apa nanti, Mas? Oke, kalau tanda jadi itu cukup tanda jadi transfer 5 juta aja. Jadi transfer 5 juta, tanda jadi, jangan transfer ke rekening saya Bapak Ibu ya. Jangan ke rekening saya. Iya dong. Transfernya ke rekening perusahaan aja, jadi Bapak Ibu nanti tetap aman. Transfernya ke rekening perusahaan, nanti Bapak Ibu bisa japri lah kalau memang berminat untuk tanda jadi. Tanda jadinya cukup 5 juta, kemudian untuk DP selanjutnya gimana? Bisa 1 bulan lagi minimal ya. Kalau mau langsung DP terus langsung mau akad nih, keburu akad, kita mau kejar yang bunga 4,99 tadi Mas Linta. Oh boleh. Ya, boleh ya. Udah langsung bisa lah ya Mas ya. 30 jutaan. Jadi ada jadi 5 juta dibagi, terus besok tinggal nambah berapa nih? Oh 25 juta. Boleh, langsung akad nih Mas. 1 minggu. Siap, kita layani, kita bantu. Gitu Mas Linta kan? Setuju. Ya. Betul sekali Mas. Ngomong-ngomong soal akad, Pak Lintang saya boleh tanya ini Pak? Boleh. Kalau di Maybank, prosesnya berapa lama nih Pak? Waktunya mepet ini soalnya. Harus akad cepat? Ya, untuk yang istilahnya mengambil keputusan untuk beli saat ini ya, karena pengen ngejar dapat tadi tuh free provisi, free biaya administrasi. Secara proses sebenarnya kita masih bisa kejar nih untuk sampai akhir bulan lah. Saya pastiin kalau misalnya datanya lengkap, seperti saya sampaikan tadi, syarat untuk karyawan apa saja, syarat untuk pengusaha apa saja, udah bisa dilengkapi segera. Kita pastikan sih di bulan ini masih bisa terkejar untuk bisa akad segera. Gitu, Lius. Baik, ya? Baik. Karena apa? Kita juga mau kejar kan bunga khusus kita nih. Tadi ada bunga yang 8,99 fix selama 10 tahun. Itu istilahnya bunga yang istilahnya sangat jarang ya. Kita bisa dapatkan bunga tetap selama 10 tahun, single digit. Biasanya ya tadi itu, bunga fix selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu kan pastinya akan mengikuti perubahan bunga atau ngikutin bunga floating. Nah, ini ada pilihan bunga yang fix selama 10 tahun, 8,99. Ini kesempatan yang langka sih saya rasa ya. Momen ini aja nih yang ada. Karena itu, jika Bapak Ibu merasa ada apa ya, ada rencana untuk investasi, tapi masih banyak pertimbangan. Misalnya, ya saya mau beli properti, tapi khawatir tabungan saya kepake semua dong. Ya, Maybank sih nawarkan solusi itu ya. Solusi pembiayaan dengan bunga kredit yang sangat menarik. Terus pengen juga mau beli, saya tertarik nih lihat paparannya Mas Yonas tadi. Apartemennya, lokasinya strategis, promonya juga ada. Kapan lagi saya bisa beli gitu loh. Nah, Maybank sih akan menawarkan solusi itu. Dan kita kejar sampai akhir bulan ini. Iya. Mungkin bisa diusulkan besok kita akad melalui Zoom gitu, Mas, untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau betul. Sebenarnya sih untuk kondisi kayak sekarang kan kita mengundang beberapa nasabah, nggak cuma dari Jogja, Mas Yonas. Ada yang dari Semarang, ada yang dari mana Solo juga. Nah, karena memang ini pengikatannya juga masih pakai dokumen PPJB, sebenarnya nggak perlu harus ke Jogja. Oke. Mereka cukup akad di kotanya, misalnya di Solo atau di Semarang. Tinggal nanti dokumen perjanjian antara developer dengan konsumennya seperti apa nanti, PPJB-nya. Cukup mudah juga sebenarnya. Cukup mudah juga kan, Mas? Ya, benar. Ya. Baik, sambil menunggu mungkin ada dari para peserta, Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan langsung ke para panelis. Monggo silakan kami tunggu. Kalau udah nggak ada, mungkin nggak sabar untuk kuismu itu. Aduh. Tadi udah dibocorin saya. Iya, ada kuis lagi. Banyak jawaban di situ ya. Oke, kita tunggu mungkin sekitar 5 menit mungkin ya. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang dari jauh. Pak Lintang, saya mau nanya juga nih. Tadi kan sedikit ya tentang
kan ini banyak peserta atau Bapak Ibu sekalian yang di luar dari area Jogja. Nah, pertanyaannya mungkin gini, kalau seandainya mungkin ada saudara yang lebih jauh lagi, ada di Kalimantan, ada di Jakarta, apakah tetap bisa menjangkau KPR Maybank? Tentu bisa, Lius. Jadi Maybank ada di kota-kota, tidak hanya di Jawa ya, pasti ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Bapak Ibu bisa langsung pengajuan ke cabang Maybank yang ada di kota-kota tempat Bapak Ibu tinggal gitu loh. Misalnya di Palembang, di sana juga ada Maybank kok. Jadi pengajuan bisa dilakukan di cabang, di kantor cabang yang ada di terdekat dengan rumah Bapak Ibu. Maaf, suaranya putus-putus ya, Lius ya? Aman, masih aman. Oke. Ya, jadi proses pengajuannya mudah, tinggal datang ke cabang-cabang terdekat Bank Maybank yang ada di kota Bapak Ibu, dengan melengkapi syarat-syarat yang seperti kami jelaskan tadi. Baik. Saya tambahkan ya, Lius, jadi kalau nasabah memang aktif di Maybank, itu akan lebih cepat lagi prosesnya. Betul. Apalagi nasabah Prime ya, Bu ya. Ya, Betul. Itu kita utamakan pertama. Betul. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan tambahan? Kami masih tunggu terkait proyek Barca City dan KPR terbaik Maybank. Oh iya, Pak Yonas. kayaknya pada langsung mau DP. Oh iya. Pak Yonas mau nanya satu lagi terakhir. Ya, gimana Mas? Terkait DP. DP yang tadi Bapak sebutkan mungkin 30 juta itu sangat kecil ya, sekitar 5% kalau nggak salah ya? Ya. Kalau seandainya nih, ada yang mau DP lebih besar, apa bisa dicicil? Untuk DP lebih besar, bisa kita sebenarnya terbuka aja ya dengan kondisi seperti ini, kita win-win solution aja. Jadi nggak saklek-saklek amat lah, masa ada yang mau beli, kita nggak kasih fasilitas bantuan pelonggaran cara bayar. Kita akan cari cara gimana caranya biar sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. DP minimal tadi kan memang 30 juta ya. Nah, kita juga punya skema-skema lain yang sekiranya cocok untuk Bapak Ibu. Jangan khawatir, pokoknya semuanya bisa dibicarakan. Di masa-masa kayak gini itu kita butuh berkolaborasi lah. Gimana betul banget. Masalah Bapak Ibu kita punya solusi apa? Saya ada solusi seperti ini, silakan Bapak Ibu menampung seperti apa kan, seperti itu. Saling melengkapi saja kita. Tenang aja Mas Julius, pokoknya kita luas aja untuk hitung-hitungan DP, kita akan layani seperti apa, kita cari cocoknya win-win solution seperti apa. Jadi cocok untuk Bapak Ibu masing-masing. Begitu, Mas. Baik, Pak Yonas. Terima kasih banyak. Sudah dipaparkan langsung oleh Pak Yonas dan Pak Lintang untuk kolaborasi, bahasanya ya. Kolaborasi antara Barca City dan Maybank. Sudah tempatnya strategis, KPR-nya murah. Kapan lagi, Bapak Ibu? Silahkan berinvestasi langsung tahun ini, kalau bisa langsung bulan ini, atau hari ini, dengan proyek yang terbatas ya Pak ya, hitungannya ya? Ya, benar. Dengan promo terbatas maksud saya. Baik. Semuanya terbatas. Siap. Oke, mungkin kita lanjut dengan acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Kita mau bagi-bagi hadiah untuk 5 orang pemenang Bapak Ibu. Nanti akan saya ajukan pertanyaan, nanti Bapak Ibu menjawab di kolom komentar dengan format jawaban benar, spasi nama, spasi nomor HP. Kayak tadi berarti Mas ya? Ya? Kayak yang tadi berarti ya? Betul. Nanti karena tadi nanti pertanyaannya pilihan, jadi jawabannya langsung ya, bukan A atau B atau C. Jadi format jawabannya adalah jawaban benar, spasi nama, spasi nomor HP. Bisa diketik di kolom komentar atau chat yang ada di Zoom Bapak Ibu sekalian. Oke?
Ini yang pemenang juga yang tercepat juga ini berarti. Betul. Wah. Jadi Siap nih, ada Bapak 5 Ibu. pertanyaan yang kita berikan. Nanti jawaban tercepat dan benar ya. Hadiahnya mungkin Mas Lius diumumin lagi. Untuk hadiahnya ada 5 voucher belanja atau nanti 5 ada voucher elektronik juga. Yang dipersembahkan oleh ya. Nilainya 100.000 untuk setiap jawaban benar. Waduh, saya boleh ikut nggak ini, Mas? Saya udah ngetik duluan kayaknya. Saya nggak boleh ikut. Ini khusus untuk Bapak Ibu peserta ya, Pak Yonas. Siap. Baik. Hadiahnya dipersembahkan langsung dari Barca City dan Maybank, Bapak Ibu sekalian. Sudah siap? Dengarkan nanti pertanyaan saya baik-baik ya. Jawaban benar, spasi nama, spasi nomor HP. Baik, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Berapakah bunga terendah yang ditawarkan KPR Maybank? Berapakah bunga terendah yang ditawarkan oleh KPR Maybank? Pilihannya A, 4,99, B, 5,99, waduh langsung ada jawaban ya. C, 6,99. Oke, kita langsung dapat loh orangnya. Baik. Kita sudah dapatkan pemenangnya untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ya untuk pertanyaan kedua. Berapakah usia minimum untuk pengajuan KPR Maybank? A, 21 tahun. B, 22 tahun. C, 23 tahun. Ini belum selesai pertanyaannya sudah dijawab. Iya, mereka udah tahu template-nya kayaknya ya. Jadinya cepet banget. Jadi jawaban tercepat dan tepat yang akan kita beri hadiah ya Bapak Ibu ya. Wah, ini pertanyaannya mudah-mudah nih. Besok saya jadi peserta aja deh. Kita nggak usah jadi panelis ya. Iya. Saya ikut aja. Siap. Yang ketiga, ini untuk hadiah yang ketiga. Berapakah jangka waktu kredit maksimal KPR Maybank? Saya ulang, berapakah jangka waktu maksimal KPR Maybank? Sudah dijawab, saya belum jawab ini. Belum kasih optionnya ini. A, 10 tahun. B, 15 tahun. C, 20 tahun. Waduh, udah ada jawaban. Baik. Ini soal keempat. Ini agak berat ini. Berapakah jumlah lantai di gedung Barca City? Kita tunggu. Berapakah jumlah lantai di gedung Barca City? A, 8 lantai. B, 9 lantai. C, 10 lantai. Waduh. Ini sangat menyimak, Pak Yonas. Langsung dijawab. Itu yang mau beli 1 lantai itu kayaknya. Betul. Oke, kita sudah dapat pemenangnya. Soal terakhir kali ya. Nama jalan yang dapat dilalui oleh Barca City. Ini berat. Pilihannya A, Jalan Laksda Adi Sucipto dan Jalan Dirgantara 3. B, Jalan Adi Sucipto dan Jalan Setoran. C, Jalan Adi Sucipto dan Jalan Babarsari. Masih belum kita dapat jawaban yang benar. Sudah ada itu, Lius? Sudah. Yang terakhir itu. Sudah ada. Oke. Sudah ada jawaban yang benar ya? Iya. Benar ya? Kurang susah memang jawab pertanyaannya kayaknya. Iya, mending saya tadi jadi peserta aja nih. Ini kelihatannya pertanyaannya terlalu gampang ini.
Besok kita harus cari pertanyaan yang susah ini, Mas. Betul. Kita koordinasi lagi, Mas. Iya. Harusnya jangan jumlah lantai, Mas. Jumlah anak tangga kayaknya. Itu kayak lebih susah. Betul. Baik, nanti para pemenang akan kami langsung hubungi lewat nomor HP yang sudah dikirim lewat kolom komentar ya. Nanti ada tim kami yang akan langsung menghubungi Bapak Ibu. Untuk hadiah nanti akan disampaikan lewat cabang terdekat. Mungkin ada yang di Solo, nanti kita kirimkan cabang terdekat untuk minta bantuan dari cabang terdekat untuk mengirim hadiahnya. Baik, begitu. Mungkin ada masih pertanyaan yang kita tunggu dari Bapak Ibu sekalian sebelum kami tutup acara hari ini. Ya. Atau ada tambahan juga mungkin dari Mas Yonas atau Bu Ira mungkin, Bu? Saya tambahkan dikit ya. Jadi Bapak Ibu nasabah semua, jadi tidak hanya bisa menghubungi Pak Yonas atau tim KPR kami, tapi juga bisa menghubungi BM atau kepala-kepala cabang di semua cabang kami. Jadi semua bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa proses KPR di Barsa City ini. Baik, Wira, terima kasih. Ya, benar sekali. Karena ini ada yang dari Semarang, Purwokerto mungkin, ada yang dari Solo, dan Jogja sendiri. Nanti mungkin informasinya bisa diminta langsung dari BM terdekat ya, atau kepala cabang Maybank terdekat di kota Bapak Ibu sekalian. Baik, masih kita tunggu. Mungkin sebelum saya tutup acara hari ini, ada lagi mungkin yang mungkin akan disampaikan, Bapak Yonas, Ibu Ira, atau Bapak Lintang? Mungkin sih dari saya cukup, Lius. Semoga nanti ya dari acara ini membuka istilahnya informasi baru buat Bapak Ibu untuk pilihan investasi, terutama di apartemen Barsa City, dan solusi KPR-nya dari Maybank akan siap membantu pastinya. Baik. Mau nunggu apa lagi? Akhir tahun kita tutup dengan indah ya, Pak Lintang? Betul, Lius. Amin. Ya, buat semuanya. Amin. Oke, untuk kontak langsung bisa ke kontak langsung bisa ke Pak Yonas ataupun nanti tim-tim dari Maybank terdekat ya. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam event investasi properti sekarang atau nanti? Sekarang, Mas. Nah, sekarang, harus sekarang. Udah ketemu jawabannya, Mas? Udah ketemu jawabannya. Sekarang. Baik. Tadi ya. Acara ini diselenggarakan oleh Maybank dan Barsa City. Jadi, jangan lupa investasi sekarang dengan KPR Maybank. Tetap sehat, tetap semangat. Akhir kata, saya Julius dan seluruh panitia undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu ya, Bu Ira. Terima kasih.